pertama yaitu ada latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa ilmu, logika, dan identitas bangsa. Digunakan sebagai bahasa pengantar utama di pendidikan, masih banyak kesalahan ejaan, tata bahasa, dan penggunaan bahasa non-baku. Pengaruh globalisasi membuat referensi asing lebih dominan. Di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana peran bahasa Indonesia di dalam dunia ilmiah dan pendidikan. Karena bahasa Indonesia dipakai untuk menulis karya ilmiah, menyampaikan materi pelajaran, serta menyatukan komunikasi akademik di seluruh Indonesia. Yang kedua, yaitu apa tantangan yang dihadapi dalam memperkuat peran bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan. Tantangan yang sekarang ada itu karena dominasi bahasa asing, rendahnya minat membaca dan menulis, dan kurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, bagaimana strategi penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Strateginya dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbanyak karya ilmiah berbahasa Indonesia, dan membiasakan penggunaan bahasa yang baik di lingkungan akademik. Di sini saya akan menjelaskan slide keempat, yang berisi apa saja sih peran bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah dan pendidikan. Peran pertama, bahasa Indonesia berperan sebagai media penyampaian pengetahuan dan penelitian. Artinya, bahasa Indonesia menjadi alat utama untuk menuliskan laporan penelitian, artikel ilmiah, maupun menyampaikan ide-ide akademik. Dengan bahasa yang jelas, informasi dapat diterima dengan lebih mudah oleh pembaca ataupun pendengar. Kemudian, peran yang kedua, bahasa Indonesia juga mendukung penalaran ilmiah, baik secara dedukatif maupun induktif. Melalui struktur bahasa yang teratur, kita bisa menyusun argumen dengan logis, mulai dari hal-hal umum ke khusus atau dari fakta-fakta khusus menjadi kesimpulan umum. Selanjutnya, peran ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Saat kita membaca, menulis, ataupun berdiskusi, kita dilatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan menyampaikan pendapat secara runtut. Dan yang terakhir, peran keempat, bahasa Indonesia memperkuat literasi dan karakter peserta didik. Dengan terbiasa membaca dan memahami berbagai teks, peserta didik menjadi lebih literal. Selain itu, bahasa juga membentuk karakter seperti kesantunan berkomunikasi dan kemampuan menghargai pendapat orang lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga berbagai sarana seperti berpikir, belajar, dan membentuk karakter. Pada slide 5 ini kita melihat tantangan utama dalam penggunaan bahasa Indonesia akademik. Dari sisi internal, masalah yang paling sering muncul adalah proses pembelajaran yang masih berfokus pada teori dan hafalan, sehingga tidak melatih keterampilan praktik. Selain itu, kesalahan ejaan, preposisi, dan tanda baca masih cukup tinggi. Banyak mahasiswa juga masih membawa bahasa Indonesia non-baku ke dalam tulisan akademik. Dari sisi eksternal, tantangannya berasal dari dominasi literatur yang asing yang membuat rujukan bahasa Indonesia kurang digunakan. Lingkungan akademik pun masih sering tidak konsisten memakai bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada slide 6, ada dasar hukum yang menjadi landasan kuat penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Pertama, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Kedua, Peraturan Presiden 63 tahun 2019 menegaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam administrasi forma kampus. Selain itu, kebanyakan Sinta juga memberi dukungan terhadap publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Landasan ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga regulasi yang harus ditaati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi penguatan, strategi implementatif yang dapat dilakukan. Yang pertama, pelatihan intensif bagi guru dan dosen. Guru dan dosen perlu pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Yang kedua, penerapan project-based learning dalam penulisan ilmiah. Pembelajaran bisa memakai project-based learning supaya siswa lebih sering latihan menulis. Lalu yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Contohnya seperti AI, Reference Manager, dan Grammar Checker. Alat bantu dapat mempercepat proses penyuntingan, pemeriksaan ejaan, dan manajemen referensi. Lalu yang keempat, penguatan regulasi dan kebijakan kampus. Kampus membuat aturan yang kuat supaya bahasa Indonesia dapat dipakai secara konsisten. Lalu selanjutnya saya akan membahas pembahasan inti. Yang pertama, BI sebagai kerangka logika ilmiah. Bahasa Indonesia menjadi dasar logika dalam penulisan ilmiah. Lalu yang kedua, kelemahan berbahasa menurunkan kualitas argumentasi. Jika kemampuan berbahasanya lemah, maka argumen dan isi tulisan jadi kurang kuat. Lalu yang terakhir, konsistensi lingkungan akademik sangat menentukan. Contohnya seperti lingkungan, seperti sekolah, dosen, mahasiswa, dan kampus harus kompak mempraktikkan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kesimpulan dan saran dari materi ini adalah bahasa Indonesia memiliki peran penting untuk membangun ilmu pengetahuan, logika, dan karakteristik bangsa. Masalahnya datang dari cara mengajar, lingkungan, dan pengaruh global. Solusinya dalam memperbaiki pembelajaran, memperkuat aturan, dan memanfaatkan teknologi. Sarannya adalah revisi pembelajaran bahasa Indonesia perlu diarahkan ke dalam praktik logika dan penulisan bukan sekedar teori. Aturan penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus lebih ditegaskan. Perlu memberikan insentif itu dalam arti penghargaan atau nilai tambahan untuk karya ilmiah berbahasa Indonesia. Gunakan alat bantu seperti AI, grammar, checker untuk membantu alat tulis